pegangin. Iya, Pak. Ih. Paska! Paska! Paska kenapa, Pak? Paska bangun, Pak. Paska bangun. Ya ampun, Paska digigit ular. Paska harus ke rumah sakit. Stop, Nela. Nela, stop, jangan. Nela, stop. Nela, kamu bisa pingsan, Nela. Nela bangun. Nela bangun. Pak, tolong Pak, tolong bawa cewek itu Pak. Bawa ke rumah sakit sekarang. Sekarang Pak. Wah, ayo Pak ke rumah sakit cepet Pak. Iya Pak. Suster, ya. Gio udah sadar kan? Iya, pasien sudah sadar dari koma. Yaudah, kalau gitu saya boleh masuk ke dalam lagi kan, Sus? Tunggu dulu sebentar ya Mbak, sampai dokter selesai memeriksa. Saya permisi. Ya, Sus. Suster, sini tolongin. Ada yang digigit ular. Sebentar ya Pak, saya ambil berangkat dulu. Nela bertahan. Cepet Sus. Bawa dia Sus. Tapi Bapak juga harus segera ditangani Pak. Nyawa dia segalanya buat saya. Mas. Iya Mas. Yang punya mobil ini mana ya? Oh, maaf Mas, saya nggak tahu. Tapi tadi sih ada yang kegigit ular dalam mobil sini. Ya, misi Mas. Aska pasti sekarang udah mati.
Kok Bapak berdiri? Saya di sini aja. Gimana keadaan Naila, Sus? Bapak sama Ibu udah kita kasih obat penawar racun, Pak. Terima kasih. Tapi Bapak perlu istirahat. Saya nggak butuh. Tapi maaf Pak, saya tidak bisa mengizinkan Bapak. Lebih baik Bapak berbicara langsung sama dokter. Ini siapa? Maksud kamu, Aska nggak selamat? Iya. Dia kena gigitan ular dan pasti sekarang nggak bakal selamat. Siapa yang bisa bertahan dari bisa? Apalagi kobra. Dan kamu ibu yang sangat buruk. Anak kamu sendiri mati di tangan kamu. Aska nelfon. Tapi gimana mungkin Edwin bilang Aska nggak selamat? Kenapa nggak diangkat? Siapa? Halo? Kamu pasti tahu tentang yang terjadi sama saya. Berarti Aska masih hidup. Aku bukan pembunuh anakku. Hendra nggak boleh tahu. Nggak boleh tahu apa? Jawab saya. Nggak boleh tahu apa? Apa yang kamu sembunyiin dari saya, dari Bos Hendra? Saya nggak rahasiain apa-apa dari kamu. Lagian kamu tuh siapa sih? Seenak-enaknya merintah saya kayak gitu. Saya akan terus awasin kamu. Dan ingat, gak ada yang bisa lolos dari pengawasan saya. Aska. Gimana keadaan Pak Aska? Kamu kenapa kalau mau ngelakuin sesuatu nggak pernah pikir panjang? Nekat, bodoh namanya. Tidur. Aku malah marah-marah sih. Ini karena keadaan kamu. Kamu pikir kamu kebal? Kamu bisa kehilangan nyawa kamu, tau nggak?
Apa ditolongin bukan terima kasih, malah marah-marah. Ini karena salah kamu sendiri. Untung ada penawarnya di rumah sakit ini. Tapi kan Bapak juga nggak boleh terlambat, Pak. Bisa ular di tangan Bapak itu harus segera dikeluarin dan saya nggak tahu cara lain. Saya kan niatnya cuma nolongin Bapak. Itu bukan nolongin, tapi store nyawa kamu. Betain banget sih. Tolongin malah marah-marah. Tolong berikan pelayanan terbaik buat Naila, dok. Pelayanan VIP yang terbaik di rumah sakit ini. Baik, Pak Aska. Pak Aska juga sebaiknya recovery dulu ya, Pak. Agar kami dapat melakukan observasi setelah melakukan suntikan antivenom. Apa ada reaksi analfilatif dalam tubuh Bapak? Saya nggak butuh recovery, dok. Sebaiknya jangan dulu terlalu banyak bergerak ya, Pak. Untuk membantu efektivitas suntikan antivenom dan juga menghambat sebaran racun bisa yang mungkin masih tersisa di tubuh Bapak. Baik, dok. Terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak. Tapi kalau nanti masih ada keluhan lagi, nanti hubungin kami, Pak. Ya. Pak Aska kenapa selalu bilang nggak punya waktu? Padahal ini untuk keselamatan nyawa Pak Aska sendiri. Pak Aska pernah bilang sama saya, kalau saya akan kehilangan Bapak. Pak Aska tolong jawab, Pak. Saya butuh Bapak jawab. Bapak bicara bukannya diem kayak gini. Jaga diri kamu. Selamat tinggal. Paska! Pak, Paska maksudnya apa sih, Pak? Pak, Paska! Jantung normal. Semua baik, bagus. Tapi dia butuh istirahat. Permisi. Yo. Kamu gak lupa ingatan kan? Kamu masih ingat sama aku kan? Gimana aku bisa lupa teman cerewet kayak kamu? Yo, finally kamu udah sadar, Yo. Aku takut banget loh. Kamu tuh lama banget komanya. Aku bisa koma kalau kamu tekan aku kayak gini terus. Yo. Aku sama Tante Tamara bener-bener khawatir banget sama kamu. Tapi sekarang kamu udah sadar. Kamu inget ya kata dokter, kamu harus banyak istirahat. Biar gak sia-sia aku jagain kamunya. Well, Naila gak datang jenguk aku. Kenapa nggak dijawab sih? Padahal teleponnya udah aktif. Come on, Aska. Kamu nunggu saya apa mayat saya? Aska, luka kamu gimana? Hah?
Lepasin. Kamu diciptakan bukan buat jadi manusia ya? Kamu gak pernah puas nyakitin saya. Sekarang bilang apa saya? Kenapa kamu gak berdoa dari dulu puluhan tahun yang lalu semenjak pisah sama kamu? Buat saya mati. Kamu dengar mama dulu, mama harus jelasin sama kamu. Mama ngertiin mama, Aska. Mama tuh sayang sama kamu. Belum puas kamu nyakitin saya. Dari kecil kamu bikin saya menderita. Sekarang kamu pengen saya korbanin juga. Kamu dengerin mama dulu. Mama tuh bahagia ketemu kamu, Aska. Kamu harus tahu itu. Gak ada bahagia dalam kamu saya. Seharusnya saya nganggap kamu udah bener-bener mati. Kamu gak tahu rasanya jadi mama. Apa yang mama rasain? Apa yang harus mama korbanin? Kamu gak tahu. Saya nggak peduli sama kehidupan kamu. Kamu yang bikin kayak gini sekarang. Kamu tahu nggak? Gak gampang hidupin hati yang udah mati. Setelah sekian tahun, hati saya udah mati. Udah gak pernah tahu artinya cinta. Kamu pikir itu gampang? Itu gak gampang sama sekali. Mama salah, Aska. Mama memang salah sama kamu. Ini tuh semua demi Gio. Mama harus milih salah satu di antara anak mama dan Hendra maksa mama. Mama ngelakuin ini cuma buat nyelamatin Gio, Aska. Mama udah gak ada pilihan, nak. Tapi saya yang kamu pilih buat mati. Begini Pak, ada yang mau celakai saya dan teman saya. Dan orang itu sama dengan orang yang dulu pernah mencelakai mama saya. Saya sudah capek dengan janji-janji kamu. Kamu akan bayar mahal atas pengkhianatan kamu. Sebentar lagi. Saya mau dibawa kemana, Sus? Sus. Udah diam. Suster. Udah diam. Sus. Apa-apaan ini? Saya udah bikin. Lepasin saya. Bapak udah bikin saya percaya sama Bapak. Bapak pantas mendapatkan hukuman yang sangat berat. Bapak nggak pantas dapat cinta saya.